Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Polotus yang berbahagia berjumpa kembali di channel THM, Tanah Sasdin Mendika. Kali ini kita masih membahas kecenderungan dari hasil lembaga-lembaga survei yang telah melakukan survei kepada partai-partai yang ada, yaitu sekitar 18 partai yang hari ini telah dijalani atau disikapi oleh partai-partai tersebut. Ada yang menanggapi antusias dan mungkin juga ada yang acuh tak acuh. Tapi itu menjadi patokan untuk bagaimana partai-partai tersebut bisa berkiprah atau bisa menduduki posisi di Senayan pada tahun 2024 pada bulan Februari nanti. Yang menarik dari beberapa hasil survei yang dilakukan oleh Carta Politika, kemudian oleh misalnya LSI, kemudian oleh lembaga-lembaga lain seperti lembaga surveinya Hantayuda, itu menempatkan posisi-posisi partai yang baru dan partai-partai lama tertentu itu di posisi 0, seperti posisi Partai Hanura hari ini tetap diposisikan pada posisi 0,7 sampai 0,5. Kemudian ada 4 partai baru, yaitu Partai Buruh, Partai Umat, Partai Gelora. Kemudian itu diposisikan dari di bawah 0,1 sampai 0,2. Jadi ini sangat miris dan tapi tidak menciutkan niat atau semangat dari partai-partai tersebut untuk tetap berjuang sehingga bisa lolos di tahun 2024, yaitu pada bulan Februari 2024. Nah, yang menarik kita akan melihat posisi Partai Umat yang hari ini diposisikan dalam lembaga survei yang ada, yaitu pada posisi 0,1 atau 0,2. Namun ternyata ada beberapa hal yang di luar temuan atau di luar jangkauan dari lembaga survei, yaitu bahasa-bahasa netizen. Pelotus yang berbahagia, ketika saya melakukan video-video tentang Partai Umat, mungkin sekitar 11 video, memang banyak beragam tanggapan dan antusiasme dari warga atau konstituen Partai Umat. Namun ada hal yang mungkin di luar jangkauan dari lembaga survei, yaitu ketika ternyata ada konstituen atau simpatisan Partai Umat yang secara diam-diam telah menjatuhkan pilihan kepada Partai Umat. Nah, ini di luar dugaan nanti seperti itu. Kalau partai-partai lain itu mungkin biasa-biasa saja, cuma Partai Umat ini dari yang kami pantau dalam suara-suara atau tanggapan-tanggapan netizen tersebut, mereka ada yang mengatakan, ya kami sekeluarga akan mendukung Partai Umat. Kami akan mengkampanyekan di desa kami atau di kecamatan kami. Dan itu kami pantau itu beragam dari segala penjuru Indonesia. Ada yang dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, Sulawesi, dan di Sumatera. Nah, ini ketika ini terjadi, saya melihat ini adalah bahasa yang tulus. Bahasa netizen adalah bahasa yang tulus, karena netizen kalau misalnya pun mereka tidak suka, mengatakan tidak suka. Karena ketika hampir 10 video atau 11 video saya membuat tayangan tentang Partai Umat, ada yang juga marah-marah, yang mengatakan, lu kadrun melulu menayangkan tentang Partai Umat, gitu. Berhenti menayangkan tentang Partai Umat, gitu. Kemudian ada yang nyinyir terhadap Pak Amin Rais bahwa tidak menepati janjinya tentang bagaimana jalan kaki dari Jogja ke Jakarta, seperti itu. Ada yang bilang sengkuni dan lain-lain seperti itu. Jadi kami mengetengahkan bahwa bahasa-bahasa netizen itu adalah bahasa yang jujur. Kalau dia katakan tidak suka, ya tidak suka. Kalau dia katakan suka, ya suka. Jadi ini mungkin ada hal-hal yang di luar jangkauan lembaga survei. Memang lembaga survei mengatakan, dari beberapa lembaga survei yang ada, bahwa masih ada sekitar 19-20% konstituen yang diam yang belum menentukan pilihan. Kemudian sekitar 30% konstituen dari Partai Amanat Nasional itu diam-diam sedang meneropong Partai Umat. Apakah mereka akan pindah? Ini juga masih wait and see, masih menunggu. Nah, yang pasti kalau kita melihat posisi umat Islam Indonesia, misalnya umat Islam Indonesia ini sekitar 80% dari 270 juta. Jadi kalau kita kalkulasi misalnya umat Islam ada sekitar 200 jutaan dari 80%. Nah, dari 200 jutaan itu kita melihat ada sekitar misalnya 30% umat Islam yang ingin menjalankan Islam secara kafah, seperti itu. Yang ingin bagaimana melakukan nahi munkar. Nah,
hari ini posisi-posisi umat yang 30%, misalnya dari 12 juta itu, ya kalau kita kalkulasi sekitar 60 juta ke atas itu, mereka orang-orang mungkin yang tertindas, orang-orang yang terkalahkan, orang-orang yang terzalimi dalam percaturan republik ini. Seperti kita ketahui misalnya bagaimana pengawal-pengawal Habib Rizik itu dibantai di kilometer 50. Mereka hanyalah anak-anak muda yang di bawah 20 tahun yang ingin beribadah dengan baik, yang ingin mengawal ulamanya, tapi mereka dibantai, dibunuh dengan sadis oleh sebuah kekuatan terstruktur dari oknum-oknum aparat. Nah, hal ini terjadi, jadi orang melihat keberpihakan. Nah, posisi Pak Amin Rais saat itu ketika pengawal Habib Rizik dibantai, dibunuh dengan sadis, itu melakukan upaya-upaya hukum. Di luar upaya-upaya hukum, beliau juga turun ke lapangan. Nah, kemudian di luar yang lain-lain tersebut, ternyata yang 30% dari 200 juta yang saya katakan tadi umat Islam ini sedang mencari figur, sedang mencari sosok. Mereka udah jenuh dengan tontonan-tontonan, ingin mencari tontonan. Nah, ini dilihat apakah Profesor Amin Rais dengan partai umatnya ini bisa dah menjadi harapan bagi mereka. Nah, ini ketika partai umat bisa menjaga posisi ini dan sekitar 60 juta orang ini berpindah ke partai umat, ini adalah kejutan yang tidak diduga oleh lembaga-lembaga survei. Ini adalah konstituen diam yang belum menentukan pilihan dan masih meneropong. Dan mungkin sebagian sudah mulai pelan-pelan pindah, sudah bedol desa menuju partai umat, sehingga ketika lembaga-lembaga survei mengatakan bahwa partai umat dan partai-partai yang lain cuma 0, mungkin iya, tapi partai umat ini harus diteropong atau diteliti lebih lanjut. Apakah benar seperti itu? Sehingga kalau misalnya lembaga survei mengatakan untuk menaikkan satu grade dari 1% ke 2% dalam 1 tahun ini memang tidak mudah. Jadi kalau sudah diklaim bahwa sebuah partai itu cuma 0, untuk mencapai 1% atau 2, ya itu sudah sangat hebat. Misalnya Partai Buruh ketika dikatakan 0,1, ketika pemilu 2024 Februari dia mendapat 2%, itu sudah sangat hebat. Nah, ini jadi ketika Partai Umat tiba-tiba lolos ke Senayan mendapat amat ke 1%, ini kejutan seperti itu. Tapi kejutannya ini tidak datang dengan sendirinya karena ada konstituen yang diam itu sedang meneropong, sedang melihat posisi bagaimana Partai Umat ini, bagaimana posisi Profesor Amin Rais untuk tetap istiqamah di jalannya, dan mereka pasti akan dengan rela, dengan senang hati menjatuhkan pilihan pada mereka. Yang saya katakan tadi, mungkin sekitar 60 jutaan lah lebih orang-orang yang tadi dari umat Islam yang 80%, kita pilih lagi menjadi 30%, orang-orang yang istiqamah, yang ingin berjuang, yang mungkin tertindas selama ini, teraniaya dalam sistem Indonesia, dan ingin mencari sosok, ingin mencari rumah. Nah, itulah orang-orang yang saya katakan tadi. Dan ini akan berpindah ke Partai Umat dan akan membuat kejutan di tahun 2024. Jadi mungkin Polotus, kali ini tayangan yang kita sampaikan mungkin cukup demikian. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inatawan.